Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Allah kumpulkan kita di taman-taman surga. Hari ini kita bukan duduk di atas sajadah atau di atas keramik, tapi hari ini kita duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman, kawan, sahabat yang duduk di sekitar kita bukanlah orang sembarangan, melainkan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Rezeki yang kurang lancar dilapangkan oleh Allah. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak dan cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula dengan rapatnya duduk kita di majelis ini, kita berharap kepada Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tentang semangat aja. Para alim dan ulama, para ustadz dan tuan guru yang kami muliakan, hadir di tengah-tengah kita Dewan Pembina Yayasan Bapak Haji Alvina Sendiri SSB MSP beserta istri. Mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa dijaga Allah, tetap Allah istiqomahkan. Mudah-mudahan terus Allah mudahkan segala urusan. Seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa beliau tidak pernah menyangka seperti ini, ya Pak. Bahkan tak pernah menginyam bangku pendidikan pesantren, apalagi seorang hafiz. Mohon maaf, tak pernah. Tapi semangat yang beliau punya, Allah titipkan rezeki, Allah titipkan apa yang beliau punya, dimanfaatkan untuk kebaikan. Karena beliau orang cerdas, orang yang paham beda sama orang yang nggak paham. Orang yang paham itu walau seberapapun hartanya akan dititipkan untuk kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadir juga direktur kita, abangku, sahabat kami, guru kita, ada Bang Ismail, Haji Ismail Munte, SPDI, beserta wakil direktur dan seluruh tim pengajar, pendidik, Dewan Hakim yang sama-sama kita muliakan, para hafiz, para hafizah. Mudah-mudahan selalu Allah jaga para Dewan Hakim kita, para hafiz-hafiz kita, orang-orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, dan terkhusus salam cintaku buat kalian adik-adik, para pejuang Al-Quran, para pejuang surga, dan para pejuang orang tua. Mudah-mudahan kelak janji Allah akan langsung kita dapatkan, dan banggalah orang tua yang memiliki anak seorang hafiz Al-Quran. Tadi yang disampaikan Ustaz kita, Dewan Hakim kita, bahwa semiskin-miskinnya orang tua ketika anaknya menghafal Al-Quran, walau tak sampai hafalannya 30 juz, walau tak sampai hafalannya 20 juz, niatnya ada untuk menghafal Al-Quran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak itu pun ikhlas untuk membantu orang tuanya dengan menghafal Al-Quran itu. Insya Allah kalau Allah sendiri yang akan memberikan seragam jubah kebanggaan, jubah keemasan, jubah kehormatan, serta Allah akan memberikan mahkota langsung kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada kebahagiaan yang paling dahsyat di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan mahkota dan
jubah kebanggaan kepada kita selaku orang tua. Bukan hanya bangga dipakaikan mahkota, bukan hanya bangga dipakaikan jubah, maka kita akan Allah berikan izin untuk menatap wajah Allah langsung. Karena tak mungkin yang memberikan mahkota tak nampak wujudnya. Allah ada, namun jangan pernah diwujudkan dengan apapun. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau Allah ada pakai tempat, berarti bukan Allah. Kalau punya tempat, berarti bukan Allah. Allah tuh duduknya di sini, berarti bukan Allah. Kalau Allah duduk, sama aku. Kalau Allah berdiri, sama macam kita. Maka ini konsep tauhid ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah ada tanpa tempat. Lantas bagaimana dengan Quran menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Dialah Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas aras. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan dan meyakini bahwa aras dan makna ayat itu ada sampai 15 makna. Satu makna yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah itu menguasai aras. Kalau ada yang mengatakan Allah duduk di atas aras, mohon maaf, Imam Syafi'i mengatakan bahwa siapa yang mengatakan meyakini bahwa i'tiqad meyakini bahwa Allah duduk di atas aras, bahwa kafir, maka dia kafir. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan semangat anak-anak kita ini, semangat direktur kita, semangat wakil direktur, semangat para guru-guru, dan keistiqomahan, semangat kehebatan hati yayasan kita, mudah-mudahan ini akan memberangkatkan kapal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, untuk adik-adikku, ada sekelumit kisah, tapi kisahnya nggak banyak karena aku ini mendadak disuruh, jadi nggak banyak kisahnya. Sedikit aja kisahnya, yang ingat aja lagunya. Engkau udah mendadak-dadak gini agak payah. Di sebuah pondok pesantren, ini khusus untuk adik-adik yang penghafal Quran, baik yang tadi sudah memberikan penampilan terbaiknya dalam ujian komprehensif, baik yang masih berusaha. Ini ada sedikit bekal untuk kita, apalagi untuk mama, bapak-bapak yang pengen belajar Quran lagi. Di sebuah pesantren, begitu banyak anak-anak santri yang belajar di dalamnya, dengan berbagai macam kalangan, berbagai macam suku, berbagai macam aspek ekonomi dan sosial. Ada seorang anak yang 6 tahun mondok nggak dapat apa-apa. Maka kalau ada 2 tahun belum hafal Quran 10 atau 5 juz, nggak usah khawatir. Ada seorang anak 6 tahun mondok nggak tahu apa-apa. Baca kitab Turos dia nggak bisa, baca kitab kuning dia nggak mempan, hafal Quran dia nggak sanggup, hafal hadis beserta sanadnya, bahkan hadis arba'in yang lebih 40 hadis itu dia pun nggak sanggup. Suatu ketika dengan hafalannya nggak ada, 6 tahun dia sudah mondok, datang surat dari kampung. Sampai surat itu di tangannya, dia baca surat itu, Pak. Dari mulai salam pembuka sampai salam penutup, dia sekali baca meneteskan air mata, bengkak matanya, pucat wajahnya. Tak berapa lama kiainya datang, gurunya datang, ustadznya datang. Nengok si anak ini, air mata sudah tumpah, badan udah gemetar, wajah udah pucat. Ditanya, "Oh kenapa nak? Apa yang membuatmu seperti ini? Nggak pernah ku tengok kayak gini. Biasanya kau riang aja." Karena keriangannya itu nggak pernah hafal Quran. Asyik riang kali, ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Orang menghafal dia tidur, orang sholat dia nongkrong di zona 3, Pak. Rencana mau naik kuda, cuma kuda belum datang katanya. Dia sibuk dengan aktivitas sendiri. Di ketika kiainya nanya, "Apa itu nak?" Dikasihlah surat yang dia baca tadi, Pak. Dikasihnya surat yang dia baca, yang dia dapat dari kampung, dikasih sama gurunya, sama kiainya. Kiainya nengok. Ketika kiainya nengok, menetes air mata kiainya, lantas kiainya bertanya, "Coba kau jelaskan apa yang barusan kau baca."
Si anak menjelaskan dari salam pembuka sampai salam penutup. Jangankan satu baris, titik koma pun tak pernah tinggal. Saking kan hafalnya Pak, padahal sekali baca. Apa isi ceritanya? Disampaikan bahwa itu surat dari ayahnya. Mamanya udah meninggal. Mamanya sudah meninggal. Isi surat itu pertama kabar duka, mamanya sakit nggak bisa dijenguk, mamanya kritis nggak bisa dijenguk, masuk rumah sakit nggak bisa dijenguk, meninggal nggak bisa juga datang. Isi kedua dibahas, mohon maaf nak, mulai minggu depan kau akan pulang ke kampung, kau tak usah tinggal lagi di pesantren karena tak lagi ada duit ayah untuk membiayai pesantren. Dua kabar duka dia dapatkan. Kabar duka pertama mamanya meninggal, kabar duka kedua dia akan meninggalkan seluruh kawan di pondok pesantren. Menangis dia menyampaikan sama gurunya, dari salam pembuka sampai salam penutup, titik koma bait per bait, baris per baris tak pernah kelewat. Menangis dengan banyak. Sejadi-jadinya dia menangis Pak. Lantas apa kata guru itu? Ini motivasi buat kita. Nah, kenapa kau bisa menangis membaca surat ini? Dan ketika aku minta tolong sampaikan lagi isi surat yang sama, kau sampaikan dengan bagus, kau sampaikan dengan benar. Padahal kau cuma sekali baca. Jawabannya cuma satu. Aku sayang sama Mak Ustaz. Aku sayang sama Mak Ustaz. Dia sayang sama yang ngirim surat. Suratnya nggak peduli. Kertasnya seperti apa mahalnya nggak masalah. Tapi yang nulis surat ayah yang dia sayang, yang dikabarkan dalam surat itu mama yang dia sayang. Tuh kenapa hari ini 6 tahun nggak hafal Quran? Jawabannya cuma satu, nggak sayang sama Quran. Kita nggak sayang sama pemilik Quran. Coba kau dekati pemilik Quran. Coba kau dekati siapa yang punya Quran. Quran tak akan pernah dihafal sampai 300 tahun lamanya kalau kita nggak pernah mendekatkan diri sama pemilik Quran. Bahkan kita tidak akan pernah bisa menghafal itu Al-Quran kalau kita nggak cinta. Apa isi surat cinta dikirim Allah kepada kita? Quran itu surat cinta untuk kita Pak. Semua ada dalam Quran. Seorang Nazarilis, inisiator penemu handphone, tidak akan bisa menjual menjajakan handphonenya di seluruh Indonesia tanpa ada buku panduannya. Begitupun Allah, tak akan mungkin Allah ciptakan manusia yang bersifat sementara ini tanpa ada buku panduannya. Dan buku panduannya adalah Al-Quran. Salah satu mukjizat Rasulullah yang paling hebat dan paling luar biasa, beda Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lainnya. 124.000 nabi dan rasul dikirim Allah, 313 menjadi rasul, 5 menjadi ulul azmi, dan semua punya mukjizat. Namun bedanya sama Nabi Muhammad, 124.000 nabi termasuk Rasulullah, selain Rasulullah, ketika hidup nabinya mukjizatnya ada, meninggal nabinya mukjizatnya sudah hilang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah meninggal, namun mukjizat masih bertahan dalam kehidupan kita. Dan siapapun yang dekat dengan mukjizat Rasulullah Al-Quran, hidupnya pasti bahagia. Siapapun dekat Quran pasti bahagia. Mohon maaf, beribu kali maaf, semiskin-miskinnya hidup kita di dunia dengan harta, siapa yang dekat Al-Quran pasti mulia hidupnya. Contoh kecil dari kampung, ujung-ujung kampung Bu, rumah mamanya belum ada lampu listrik, 3 orang adik-beradik kandung jadi kori internasional. Ayah maknya pun jadi berangkat haji. Keluarganya enak, hidup mereka mewah di dunia. Kenapa? Dekat dengan Quran. Ada Ustaz Haji Ja'far Hasibuan, Haji Darmin Hasibuan, Haji Azra'i Hasibuan. Ini 3 adik-beradik kandung, 3-tiganya kori internasional. Kenapa bisa bahagia orang tuanya? Karena anaknya dekat dengan Al-Quran. Ibu, kalau pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, jangan jauhkan anak dengan Al-Quran. Mohon maaf, beribu kali maaf, mungkin kita tak pandai baca Quran Pak. Mungkin kita nggak hafal Al-Quran. Baca kuliah Al Kafirun pun kadang awak nggak nyampe-nyampe Pak. Sholat baca kuliah Al Kafirun nggak nyampe-nyampe. Bayangkan itu Ustaz. Kuliah ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Yang mau lanjut lupa. Nyampe itu. Gara-gara gue gambir aja. Mau lanjut lupa, mau berhenti nggak mungkin, dia imam sholat. Wala na'budu ma'abantum wala antum 'abiduna ma'abud. Ada anak santri baru masuk belum tahu Quran, dia cuma ngerti aja lakum kan ustaz, katanya pula di belakang lakum dinukum waladdallin. Mungkin kita bagian dari situ Pak. Baca Quran surah juz 30 kita nggak bisa. Fatihah kadang kurang lancar, Al-Baqarah apalagi. Itu surah terpanjang dalam Tegangan Al-Quran. muka ini. Kok tegangan Paling muka? tidak walaupun kita seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu yang nggak pernah dekat dengan Al-Quran, motivasi anak biar dekat dengan Al-Quran. Karena bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada ratusan tiket surga yang diberikan Allah kepada anak yang menghafal Al-Quran. Kalau sudah anak yang minum tiket itu surga, yakinlah tak mungkin anak memberikan sama orang lain sebelum orang tuanya diselamatkan.